Kalau kritik ini sarme, jadi udah nggak ada fakta-fakta yang bisa kita bicarakan lagi. Monggo Mas Ilyas dhisik apa Mas Tejo dhisik? Tuding-tudingan biasa kan iki. Sud. Aku anu rek apa? So iki brengos dicukur mergo wingi tadi apa di Sinden Republik saya kan jadi majak sinden. Jadi ya nanti tumbuh lagi. Enakan pakai kumis atau enggak? Tapi dasarnya pancen ganteng ya. Aminor sapiro sih Aminor. Ngomongin kok ae. Di minor. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Golek ana korte Mas. Iku sing gawe Mas Kartini rek, Sosro Kartono. Tadi ini syairnya dari Sosro Kartono. Sosro Kartono itu kalau nggak salah bisa sekian bahasa gitu loh dan sangat dikenal. Lagu ini tak gawe waktu lawayangan di Lamongan spontan, tapi aku seneng. Suke tanpa bondo, Nanti nyanyi bareng. digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebe ajre. Bisa ora? Sing terakhir sing rada keblingsut. Terima mawi pasrah iki Sosro Kartono. Terima mawi pasrah, sepi pamrih tebe ajri. Terima mawi pasrah, sepi pamrih tebe ajre. Ayo bareng yuk. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebe ajre. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebe ajre. Cepat dah. Lagi tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebe ajre. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebe ajre. Terima mawi pasrah, sepi pamrih. Tak teruske ya. Langgeng tanpa susah. Wis saire aku tenan aku seneng tenan. Ning lagune ya aku. Karena aku sing gawe. Langgeng tanpa susah. Ayo. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng-anteng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng. Ayo kok meneng. Sug golek okornya malah meneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sukuh sair luar biasa. Anteng manteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa
tanpa seneng anteng manteng soro mundi sugeng jeneng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng sugih tanpa bondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng musik sing dulu sugih tanpa bondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji tanpa susah tanpa seneng anteng manteng ya sugih tanpa bondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji langgeng menghadapi apa yang dibilang Habib, dersasnya informasi, pencecaran, aku usulkan cuma menghadapi dengan lagu. Oke, membaca Twitter, membaca Facebook, diteror. Sugih tanpa bondo dikaya tanpa aji sugih mawi pasrah temerate sugih sugih tanpa susah tanpa sunah anteng manteng dari depan nyalon kita bawa 3 4 terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji tanpa susah tanpa seneng ya sugih tanpa bondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng terima kasih. Iya. Apa itu? Lu mandek kuwi. Itu saka hadis. Hadis Sosro Kartono. Tapi, oh ada. Mana kan? Itu jadi kalimat menang tanpa luruk tanpa bolok itu terjemahan hadis dan itu diperoleh Sosro Kartono dari Kiai Surah Darat. Kemudian dia ungkapkan itu dan kita menganggapnya sebagai ungkapannya Sosro Kartono. Padahal itu hadis. Dia membahasa Jawakan. Dan memang yang hilang dari bangsa kita sekarang ini tadi wedinan. Apa mau kata-katanya apa mau? Terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Sepi pamrih tebih ajri.
kita ini banyak pamrih dari kakek ajrih. Iya gak? Anda pamrihnya macam-macam. Pamrih karo tonggone, pamrih karo pejabatnya, pamrih karo pemerintahnya. Akibatnya kita takut semua. Sugih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih sugih. Tanpa susah, tanpa seneng, Anteng manteng, sugih gendeng. Oh enak. Kiai Budi. Kok edane tambah siji meneh. Sugih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih sepi aji. langgeng tanpa susah, Tanpa seneng, anteng manteng, sugih gendeng. Yo, Manso. swarga tanpa ibadah, rondo tanpa bojo. Ya bener kan? Memang biasanya kalau semakin malam kegilaan semakin mancul. Jadi saya begini, nek mau serius banget kok DPD. Serius banget. Sekarang wis narsis ndak ada. Ya, jadi yang hilang di kita itu takut. Kita takut beda pendapat. Padahal beda pendapat nggak masalah. Beda pendapat nggak masalah. Yang salah itu beda pendapatan. Loh, iya toh. Artinya beda pendapat nggak masalah, tapi bersiaplah Anda untuk berbeda. Sekarang kan kita berbeda pendapat, tapi nggak siap untuk berbeda pendapat. Contohnya nggak siap, ketika pendapat kita diserang, kita nyerang pakai keroyokan, kan gitu kan? Artinya semuanya kita nggak siap semuanya. Tadi kan saya cerita tentang orang mati yang dengan indah sekali menunggu suaminya datang dan mati dengan indah. Tadi saya tanya, apakah sekarang masih banyak orang seperti itu? Karena saya dipikir donyo, piye sepi pamrih, wong pamrih akeh kok mati. Jadi kita harus benar-benar, Anda masih muda, siapkan bahwa dunia ini mau numpang lewat. Anda tidak diperintahkan apa-apa kecuali melakukan yang terbaik yang Anda mampu. Yang Anda bisa. Bukan yang Anda nggak bisa. Itu yang membuat kita bisa bangkit terus. Nek melu wong edan-edan iki ya dadi melu gendeng misan kok. Menenek edane jadi presiden. Ya Mas, Anda sekarang yang ngomong. Senengane ku Jawa banget. Oh tadi ada satu yang menarik dari Mas Bambang tentang Mulat Sariro. Angger Sowani. Jawa bukan Tandeng Saliro. Tandeng Saliro itu kan yang selama ini kita dikocok terus. Iya, bahasa itu kan jadi kacau kayak gini. Sing kene ngomongin ngalor, ndek ngetan. Bahasa itu sudah hancur ora karuan parake. Kita dikopiok. Iki kakean jomblo ya omongan dadi ora karuan. Dikopiok enggak karuan ini kan disuruh bertanding, bersaing seolah-olah yang satu Anda baru bisa muncul kalau sudah bersaing. Pendidikan itu prestasinya yang paling tinggi, paling hebat, harus bersaing. Padahal persaingan itu bukan satu-satunya jalan untuk perkembangan, nggak maju kalau nggak bersaing katanya. Padahal Jawa ada Mulat Sariro, bukan bersaing Mulat Sariro itu. Dan Al-Quran, fastabiqul khairat itu bukan bersaing. Ayo berlomba-lomba berbuat baik, bukan bersaing, lain pengertiannya. Nah zaman ini kita dibuat seperti itu, akibatnya ya tadi hancur-hancuran. Mas, Anda, saya ini siapa? Iki
sing nganggo caping dhisik apa sing gundulan? Oh, ngono ya wis gundulan dhisik. Pasukan gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dilecehke ra salam jare kafir. Opo pilihanmu ki jane jangel aja. Delok ana wong ki nek sekti kadung dadi wong suci. Iki kaya ngene iki lho. Memaknai hadis nganggo jogetane sampe ra ngerti nek iki hadis iki. Delok ana iki asline ki wong suci saking ikhlase apa saking bodhone ra paham. Ya Allah, ya Allah. Waduh, iki Kanjeng Nabi iki mesti ngguyu mesem. Oh alah tejo ngono-ngono. Iki ketoke ora apik bul kok apik men. Ya Allah, ya Allah. Oke. Menyambung dari pengantar dari Habib ya capet-capet lah gitu. Jadi agar kita itu ndak keroyokan kan jane ya ini loh Mas. Jujur saja ya, di semua titik forum simbol-simbol maiyah kayak gini kan, ada ndak pendidikan parpol di sini? Pendidikan politik ada ndak? Di sini ada ndak pendidikan politik? Loh kok ora piye ta? Anda kita bahas ndak soal politik di sini? Bahas ndak? Bahas. Terus kowe anggota parpol ndak? Ndak. Lho ndak gini loh Mas. Iya, angel bener ini. Iki luwih rusak timbang gampang syafaat iki. Gobras sangkeme ngono. Maksudnya gini Mas, Anda orang merdeka. Kalau Anda membahas habis-habisan di sini soal politik, soal apa, tapi Anda tidak terikat oleh parpol Suluk Maleman. Tidak diikat. Oke. Jelas toh? Kene ora ana urusan karo parpol, wis sak karep-karepmu. Meh nyoblos ya ora ya karepmu ning. Jadi Anda datang ke maiyah kayak gini, ini bukan ikatan parpol, Anda juga ndak ada urusan dengan parpol. Dan Anda juga tahu nampaknya pilkada, pilek, pilpres kuwi rak ya dudu nek menurut nek ndelok-ndelokne iki potongane lak wong pinter-pinter to kuwi. Kuwi dudu peristiwa politik to jane. Dudu to? Kayak peristiwa sedako. Ayo to wis kadung 3 edit 50.000 gak nyoblos gak enak lah wis tak sedekahke ngene. Itu. Yang kedua, Suluk Maleman jenis aliran thariqat ndak? Tapi dibahas soal tasawuf ndak di sini? Dibahas. Dan Anda boleh merdeka. Dan selalu persyaratan yang di sini Anda jangan percaya dengan omongan apa orang yang ada di depan ini. Apa meneh gue percaya karo aku, wong bojo gue ora percaya. Loh, orang yang sudah punya kepercayaan tinggi tidak mungkin mencari kepercayaan. Loh bener enggak? Anda jangan percaya sama saya. Anda harus merdeka, pulang dari sini membawa kemandirian masing-masing. Ane sampean percaya karo Habib Anis malah kok ngerepoti kowe. Nyolong terusan ngerti-ngerti SMS Bib Amni kecekel Bib, aku kecekel Bib ngono. Terus ditakoni polisi, ngajimu ning ndi? Ning Suluk. Ah wis ngeret-ngeret meneh. Jadi tidak punya, Anda pulang membawa kemerdekaan sendiri-sendiri. Bagi yang kuliah, di sini bahas soal ilmu yang semua di perguruan tinggi dibahas enggak? Dibahas enggak? Dibahas. Ayo takon apa?
Kalau Anda kuliah di teknik, iso kowe takon hadis karo dosen teknik pas kuliah neng kelas. Ayo tak takon. Kowe lak dikira wong dleming kowe. Sementara neng kene ora mung takon, ngece karo sing nang ngarepe biasa iki lho. Dan sing nang ngarepe ora nesu, malah bahagia. Memang ya patut diece ngono lho. Lha wong ora penampe ngrumangsani to, Mas? Rumangsa elek kuwi luwih apik apa rumangsa apik kuwi luwih apik? Rumangsa elek luwih elek, rumangsa elek kuwi luwih apik. Ya ora to ya. Ora mungkin. Apa kok monggo ladoh kowe nek ngono. Wis rumusnya jelas. Semua nabi dan rasul itu dijamin masuk surga, diampuni semua dosanya, tapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang mengaku dirinya baik. Lu hati-hati Anda. Mending ngaku orang jelek. Jadi disangka wong elek kowe enak. Hati sudah diterangkan sama Habib Anis. Enak. Sampean ku mikir rasa dur-dur. Maka dari kayak gini kan intinya meng dandan-dandan awake dhewe. Lah ngono to. Kowe ora ditagih. Pamane Jakarta banjir terus neng gedung DPR do mati klub kabeh, kowe ora bakal ana pitakonan akhirat. Lho ngopo le? Jakarta kok banjir? Lho sing ngerti sinten, Dek? Ngono to ya. Dan Anda ndak ditagih. Wong Anda itu lahir sendiri tanpa siapa juga, Anda pulang juga sendiri, maka di sini mengajarkan kemandirian. Aja mbok anggap guru tarekat kabeh. Apa meneh Mas Tejo. Dan ndak perlu anda patuhi, Anda membuat kesimpulan sendiri-sendiri. Menurutmu bener ya wes. Kok ribut? Wong saya itu pernah melakukan diskusi. Saya kasih tema kecil. Ada seorang kecelakaan di depan BNI, depan kampus itu. Orangnya meninggal. Itu anak psikologi saya tanya, ngapain itu meninggal? Coba analisis dengan ilmumu. Apa jawaban dia? Wah itu Pak, saya lihat dulu latar belakangnya. Oh kesuwan juga skripsi gue latar belakang wae aku. Gini loh Pak, anak ini kuliah saja po sambil nyambi kerja. Terus berangkatnya sehari berapa kali kuliah? 4 kali. Wah ini Pak, karena dia terlalu penat memikirkan pekerjaan dan kuliah sehingga tidak terjadi konsentrasi, maka dia kecelakaan di jalan. Kuwi mati. Cok polisi teko. Kuwi tak kei, kenapa Pak polisi kok kecelakaan niku sedo? Ora ditakoni latar belakang, sing digoleki surat-surat. Sebentar Pak Ilyas, ada SIM-nya ndak ya? Wah, ndak ada SIM-nya Pak Ilyas. Ini karena anak ini kecelakaan belum punya SIM sehingga dia tidak bisa naik sepeda motor. Kayak piye jajal kowe? Imam masjid kuwi tak celuk baru salat zuhur kae. Mana Pak Yai, ini kecelakaan kayak gini kok bisa mati? Wah, itu takdir Pak Ilyas. Ayo piye kowe padu kowe nek arep padu. Jane urip ngono kuwi wae. Apakah polisi disalahkan? Ayo ndak no. Secara logika nek ndak secara formal ya di dalam berlalu lintas katanya kalau yang sudah punya yang bisa naik motor dibuktikan dengan SIM. Ya agak eruh kowe nek soal ngono kuwi aku ora melu-melu aku. Lho ndak ada yang salah. Ndak usah sedih hidup ini, ngopo kowe sedih? Ora duwe duit. Ora duwe duit kok sedih. Malah nyopet iki lho iki. Bocahmu iki lho, Beb. Ya jujur tapi aja nemen-nemen jujure ngono lho. Nyopet ya kandak-kandak nggih. Lah itu agar lihat forum-forum seperti ini Anda membahas soal politik tapi tidak terikat dengan partai, Anda membahas soal tasawuf tidak ada keterikatan dengan mursidnya. Di sini tidak ada mursid, kabeh padha gentone. Dan itu ya mbok buktikan berkali-kali kene ngomong urung rampung wis celometan, ya toh? Ngendi ana pengajian sing modele ngene iki ra ana, golek ana ngendi ora ana.
Kowe iso dibalang serandel kok ngarepan. Ayo, Beb ya. Ayo, mana ada? Terus apa? Di sini membahas soal agama ndak? Bahas. Tapi nek pengajian rata-rata kan didri kotak. Kene ana kotak-kotak mlaku ra? Ora ana, umpamane ana ora mungkin kowe ngisi. Alah wis ora percaya, wis ora ngandel. Ora ngandel. Mlebokno 10.000 tekan mburu omah ngono warani meneh. Oh keliru ki mau keliru. Apal. Tapi ndak apa-apa. Yang penting Anda pulang dari sini membawa kemandirian sehingga kamu bisa berpikir atas semua hasil diskusi di sini, ndak tergantung siapa-siapa, ambil keputusan. Dan nek salah lah ya ora apa-apa toh. Salah apa-apa ora? Ya ora apa-apa, nek bener bijimu loro, nek salah bijine siji. Salah biji songo kuwi. Sing ngomong salah siji sapa? Iki usulku wulan ngarep diprekno wae Beb iki. Tambah gendeng kaya ngene kok piye iki. Kene iki kesel-kesel ya Mas ya. Enggak kene dipaido. Sen. Loh, jajal. Coba Anda bayangin, iki rung tentu lho Mas. Wis Ustaz Pati kon ngomong nek kene sing ustaz tenan lho ya. Iki mesti balik wis ora. Delok potongane wis ra enak kabeh. Ora ono wong diajeni ning kene. Lho ndak apa-apa, Anda bagus, Anda punya kemerdekaan dan betul itu saya suka. Lho piye tenan kuwi? Di mana di sini semua teori formal diruntuhkan Beb ya. Ndak ada. Jajal, aku teko Bismillahirrahmanirrahim. Oh lucu, mesti kan lucu. Loh, di mana-mana pengajian tak ngono Mas? Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ngono kita. Terus semoga Allah memberkati kita semua. Terus ngene-ngene ngono kae to. Oh, cangkemmu amin-amin karo ndumleh. Anda sudah lulus semua itu ndak pakai kayak gitu-gitu, langsung tune in, ngerti lah ngene-ngene gitu. Gitu. Hebat. Golek ana forum sing kaya ngene iki. Ora parpol tapi urusan parpol. Kowe ngerti carane ngapusi wong parpol. Mergo kowe dhewe wis kerep kapusan. Ya toh? Wis saking pintere. Jadi orang lulus dari kayak gini, kuwi nek nang kampus mesti dina-dina miloro dosene. Wis tak dina-dina cah ki aku ndamekno bocah. Sapa neh ribut ning fakultas cah maiyah meneh. Geger ra lulus dosene akan dikecrak nggo wadung gitu. Yo meneh. Tekan kampus mesti aku sing digoleki cah-cah ki wis repot wae. Maka saya tadi di UMK itu ndak mau berlama-lama karena semakin saya berlama-lama besok rektornya di demo temenan kuwi. Oh tuh sak cruk-cruk ngono wis dekne wis ngene. Gitu. Jadi Anda ndak biar tidak keroyokan, Anda harus benar-benar mempunyai kemandirian menentukan sikap. Lah forum-forum kayak gini Anda harus cari. Ya nek carane kowe ra iso ijtihad dhewe ya kowe bareng-bareng no. Istihad wis ngerti ta ya? Ya golek bareng-bareng no, kaya ngene iki diskusine. Ha nek kowe ora ngerti ya ning omah, njuk topo malahan. Angel no, piye? Akhirnya lho, banyak itu Beb di Jogja itu di Pantai Gunung Kidul, itu mohon maaf itu ya. Di Pantai Gunung Kidul itu digesing Mas, hampir 6 bulan sekali ada kapal besar itu merapat ndak sampai ke pinggir, hanya 3 km dari daratan. Dan akhirnya dia menyewa kapal kecil untuk ngangkut-ngangkut pemuda-pemuda dan itu dibawa ke mana kita tidak tahu, kemudian dicuci otaknya dan pulang-pulang wis dadi wong aneh kae. Jenggote sakmene, kathoke congkrang, yuk kene iki metu. Terus engko Allahu Akbar ngobong omah.
Ndak ngerti makna Allahu Akbar itu. Allahu Akbar itu piye kok? Allahu Akbar itu ketakjuban. Iya toh? Wah, Mas Tejo iso maca hadis Allahu Akbar. Wah, tenan apik banget. Allahu Akbar. Mas Tejo ngomong hadis kok malah kowe astagfirullah. Ngece kuwi jenenge. Jadi Allahu Akbar itu harus muncul ketakjuban karena kita ya Allah, Allah itu hebat betul. Allah top. Mosok bar Allahu Akbar kok terus Nah. Iki arep diudari engko cara piye meneh. Oke. Jadi belajar biar Anda ndak jadi keroyokan, ndak jadi korban, sana mitnah, di sini mendolimi. Akhirnya menjadi pejalan sunyi ke apik yang dikatakan Habib tadi. Lah Anda di sini kan pejalan sunyi. Ya, ini dari Rembang, ada dari Kudus, dari Lasem ada. Kamu ke sini siapa yang ngasih transport? Beb Anis enggak? Oh. Wong ora usah mitnah awake dhewe wis masuk neraka kok. Lah Anda datang ke sini ndak benar-benar pejalan sunyi. Neng seneng toh neng kene toh? Seneng toh? Seneng nonton wong pekok-pekok ini seneng toh? Loh, udah gratis. Coba kuliah apa saja Anda tanyakan di sini boleh, perkara jawabannya ora pas itu urusane no. Loh, lah kok ngerti nek ora pas? Lho nek kowe ora pas ora usah mbok nggono apa kowe? Debat rampung pirang tahun kowe akan debat. Ya wis balik sesuk nek belajar meneh sesuk temukan sesuatu kebenaran yang baru lah. Hidup itu kayak gitu terus, proses terus, tiap hari belajar terus. Kok rumangsane nek kowe tekan kene rampung puas ya malah sesuk ora mangkat ngaji. Apike ngajine ngene iki mergo ora ana jawaban sing cetha kuwi kok. Loh ya ndak? Kalau maka hidup ini apik ki ora ndek cita-cita. Kayak anakku kuwi telu alhamdulillah ndak ada yang hidupnya punya cita-cita semua itu. Wis gurune nesu terakhir ditanya sama psikolog dari UGM sampai gidro psikolognya. Semua temennya yang 29 kan ditanya punya cita-cita semua. Jadi apa? Sebagian besar kan ingin jadi dokter. Anu to nek ditakoni cah cilik-cilik to. Karena cita-citanya jadi dokter bisa ngobatin tetangga, bisa menyembuhkan orang sakit. Goblok kowe. Menyembuhkan orang sakit itu mangsane Gusti Allah apa piye? Nah, dan faktanya dokter juga tidak bisa menyembuhkan. Menolong apa? Dokter ya transaksi to. Ayo deloken, ana dokter ora transaksi. Nah, nek kowe kere ning dokter spesialis ra ndidit 75.000 ya tetep kowe ora dilayani to. Terus piye? Kowe arep banding munggah ning kasasi ngono. Ya ora ono no, ora nampa pasien kere-kere ngono gitu ya. Sekolahku biar larang kok le, ngono. Nah, mending ra ndek cita-cita. Kalau Anda mendapatkan sesuatu apik ya. Lah apik no, kayak pejalan sunyi no. Lho sapa ngerti kamu ya bar ngisi pengajian saka alun-alun. Lho kowe ki atimu elek men to ngono kuwi lho. Kuwi lho Beb kaya ngono ki lho Beb. Ki sesuk sapa diarani elek ki lho ya. Wis sesuk tekan mah ibumu mbok koreksi yo. Elek ki, elek ngono nah. Bojomu sesuk mbok ganti kowe nek ngono carane. Jadi forum kayak gini memberikan kowe punya kedalaman hati, punya kowe dadi menep. Ya ndak? Terus dadi dewasa, difitnah tanggane, mesam-mesem. Sesuk malah takon mboten mitnah malih, Bu. Lho enak apa ora? Enak apa ora? Enak. Gari leh mung ngrasakne wae. Lho kowe urip kudu sing beda, nek mung urip padha ora usah ngaji ning kene. Oh ning kene iki nek metu mesti beda dhewe kok. Anjal metu nek glilang-gliling. Kok kemapin Pak sugih le, mboten lah, melarat masuk mboten sombong.
Dan hati-hati, Anda jangan sampai merasa menjadi pinter ya. Karena pinter itu nanti akan sangat dekat dengan ketakaburan. Jangan merasa menjadi ganteng, karena wong ganteng kuwi cedak kemakine. Jangan merasa menjadi orang cantik, dan termasuk jangan pernah merasa menjadi orang alim. Kasihan orang yang cantik, orang cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah orang yang cantik, Siti Fatimah masih sembahyang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kasihan orang yang tampan, orang tampan tidak sembahyang. Nabi Ayub orang yang tampan, Nabi Ayub masih sembahyang. Kasihan orang yang kaya, orang kaya tidak sembahyang. Sulaiman Nabi yang kaya, Sulaiman masih sembahyang. Aduh, kasihan orang yang miskin, orang miskin tidak sembahyang. Nabi Isa orang yang miskin, Nabi Isa masih sembahyang. Salatullah. Wis ngendi ana pengajian lagi tengah-tengah ceramah diserali lagu dan orang pas lho dia ngomong kan. Loh, kan pas kan soal orang cantik. Ya, kasihan nih orang Arab, orang Arab tidak sembahyang. Nabi Muhammad orang Arab, Nabi Muhammad masih sembahyang. Tepuk tangan. Ini bohong kalau tidak ada persambungan hati ya. Bohong itu. Maka energinya terbangun itu. Wis. Gampang toh, sebulan pisan rene ngecas. Lho, ngomong ngecas tetep guyu beb. Wis bares. Nyoh. Enggak gini loh, aku saiki sampai pada satu level bahwa setiap kali dengar orang ngomong, sebetulnya aku cekikian dalam hati. Apapun mau Habib kayak mau Mas Ilyas, karena ternyata omongan itu mentok. Coba apa omongan juga mentok ya Pak? Paling klise aja lah, Tuhan Maha Kuasa. Ini paling klise ya. Berarti Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang Maha Kuasa dong. Mentok lagi. Misalkan, janganlah menghadapi puisi dengan Allahu Akbar, dengan bakar-bakaran. Puisi ya hadapi dengan puisi, lawan dengan puisi kalau nggak setuju. Pendapat lawan dengan pendapat. Jangan terus main pedang main itu, gitu loh. Mentok lagi. Kalau gitu teror ya hadapi dengan teror. Mentok mana? Bingung aku. Kan ada, loh, kenapa baca puisi kok di sweeping sama ormas itu? Kalau nggak setuju sama puisinya, ormas itu ya baca puisi juga dong. Loh iya. Tapi kan bisa dibalik. Kalau begitu, ormas kan bakar-bakaran. Ya balas juga dengan bakar-bakaran. Mentok kabeh seluruh kata. Jadi sebetulnya kalau aku nyanyi tadi, kasihan orang yang, sebetulnya mentok. Sebetulnya yang ingin aku sampaikan ke kalian, karena mentok kabeh. Yang sering aku bilang, Al-Quran ini petunjuk buat kamu, di Yasin, di mana-mana aku dapat itu. Tapi selalu disambung, tapi kalian nggak akan dapat petunjuk kalau nggak aku kehendaki. Nggak adil kan nih. Gitu. Ini apa coba? Enggak, kalau kita mikir kata loh. Makanya pertanyaan aku untuk kalian adalah, mana yang lebih mengucapkan Alhamdulillah? Seseorang yang mendapatkan daun, kagum sapam bunga terus bilang Alhamdulillah, atau seseorang yang gak ngomong Alhamdulillah tapi meneliti daun itu, kalau dia ilmuwan,
Kalau dia penyair, dia membuat syair tentang mawar itu, tentang daun itu. Mana yang lebih ngomong alhamdulillah? Lihat perempuan cantik, terus bilang alhamdulillah. Atau lihat perempuan cantik, kalau dia penyair menjadi puisi. Kalau dia psikolog ditanya, Mbak dari mana? Apa persoalannya? Karena cantik adalah kutukan. Misalkan. Enggak, mana yang aku tanya, mana yang lebih ngomong alhamdulillah sebenarnya yang mana? Sopo? Nek tangguku kadang-kadang yang ilmuwan itu, karena dia mensyukuri langsung. Neliti, ada klorofil, ada ini, itu belum tentu orang Islam malah. Kita cuma terhenti pada alhamdulillah. Jadi sopo saja nih sing mensyukuri. Kalau dia misalnya dia di dalam berbagai profesi, makanya apakah kata-kata itu? Makanya ya sorry, aku mendengarkan Mas Budi nanti ngomong, ya tapi pasti cekikian. Karena terbatas kata-kata itu. Mentok-mentok karwe dewe. Kalau ditelusuri loh. Sekarang mandirilah, Habib. Jangan keroyokan. Kalau punya pendapat mandiri. Mas Ilyas juga ngomongnya, pulang dari sini mandiri berpendapat. Begitu kalian pulang dari sini berpendapat mandiri, kalian ikut-ikutan Mas Ilyas. Ayo, coba. Saya aku tak ngomong, ojo melu aku ya, berpendapat atau dewe lo ya, berpendapat atau dewe, ojo melu aku, terus kalian aku mau berpendapat dewe, tapi karena tak kongkon kan. Makanya paling enak itu kalau aku ya, alhamdulillah, alhamdulillah, malam-malam melupakan arti, lama-lama melupakan arti, lupa, dan cuma nada. Wih, itu jiwa menggelaga. Aku dengan surat Al-Jin dengar supaya kayak pengajian gitu. Dadi ono Arab-Arab ini. Terjemahin artinya, tapi lama-lama makin aku lupakan, itu meresap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Apa? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni wa qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Aku sudah enggak ada Tuhan yang tidak beranak dan beristri, enggak ada, tapi kalau sahibatan wala walada, iya, karena begitu tak terjemahkan mentok. Lapo ngomong-ngomong gak beristri, jelas wong Tuhan kok. Maka aku sampai pada D minor ya, Pak. Tututan yen ketututan. Aku bikin sebulan yang lalu. Tututan yen ketututan, layangan pedot nang bun-bunanku, bun-bunanku yen bun-bunono, endut-endutane langit kapitu. Layanganku gambare wayang, wayangane wong kang manglayang, kalian kabur kanginan, angin lunga mbuh parane. Ada yang mau ngartikan? Tututan yen ketututan,
layangan pedhot nang bun-bunanku. Bun-bunanku yen bun-bunono ndut-ndutan di langit kapitu. Sapa arep ngartikan layanganku gambare wayang wayangane wong kang manglayang kaleyang kapur kanginan angin lu ngombo parane. Saya kira gitu. Jadi, tapi saya tetap menghargai kata-kata tetap penting. Nggak ada kata-kata kita juga nggak bisa SMS-an, nggak bisa telepon, nggak bisa bikin acara ini kan pasti Habib sama anak buahnya pasti ngomong ini nanti ada kata-kata. Tapi pada taraf tertentu kita berlibet dan kalau nggak dicairkan dengan ngeng tanpa kata-kata kita nanti bingung sendiri akhirnya. Saya kira gitu teman-teman. Saya tetap senang sama Suluk Maleman dalam tahap-tahap tertentu sama, bahkan kadang lebih dalam suasananya dari misalkan Maiyah atau Genduri Cinta, kadang-kadang up and down yang saya rasakan. Ini sangat tasawuf dan mungkin orang kota-kota lain belum siap juga terima ini kayak Pekalongan atau Semarang. Ya Ibu Ti mau mengartikan? Yang menarik dari Mas Tejo ini, nanti kayak Budi eksplorasi. Kenapa Kanjeng Nabi itu terkenal orang yang tidak pernah bicara? Kanjeng Nabi itu Quran yang berjalan kata sahabat-sahabatnya, dan hanya bicara ketika ditanya, dan hanya menjawab sesuai pertanyaan. Karena kata-kata punya bias-bias. Maka Kanjeng Nabi itu rahasia yang luar biasa. Maka saya nggak percaya bahwa Kanjeng Nabi itu cuma fisik itu dok. Karena yang dikandung itu luar biasa, yang baru keluarkan baru sedikit. Bayangkan, beliau 23 tahun katakanlah. Itu kata-katanya sedikit saja, hanya ketika ditanya. Karena kata-kata punya bias-bias. Dan sekarang terbukti bias-bias itu menjadi persoalan bagi orang yang suka dikata-kata. Bahwa kita butuh kata-kata, kata-kata itu ayat, ayat itu tanda, tanda itu penunjuk ke sesuatu yang lain, bukan pada yang ditunjukkan. Karena kalau enggak, semua ini paradok. Seorang sufi mengatakan, semua ini paradok. Dan kita baru menemukan sesuatu ketika paradok itu berhadapan-hadapan. Enggak ada yang paradok di dunia ini. Tadi disebut, semua yang disebut Mas Tejo ini kan paradok, paradok, paradok. Sesuatu yang tabrakan. Justru itu, karena semuanya memang iya. Hanya dia yang tidak di dalam paradok. Dia sebagai sebagai yang tak terbahasakan. Mentok tak kandhani mung lakumu angin sini yen pucuke bingung mergo Gusti Allah kuwi tindakane misteri mula hati-hati nak ngomong gak ngei komentar aja sembarangan mergo sing pok
omongke iki miturutmu salah. Kaya ta Fir'aun kae miturutmu salah. Sing bener Musa mergo matamu sing pok delok nok panggung. Ora ngerti ya ana sutradara sing ngeki peran nang gone panggung. Nak caramu ngono elek mbek apik pok pertentangke. Aku tak takon lu mau ana endi sing ra ono elek. Karena elek kuwi kanggo sparring partner sing apik. Kalau ada Musa ditekakno Fir'aun, nak ana Namrud tekakno Ibrahim, nak ana Abu Jahal Abu Lahab tekakno Muhammad. Ojo ado-ado di dalam dirimu didatangkan nafsu. Cukup terus. Orang delok githokmu mula lambaran nok gone akal sing disebut mantek, sing disebut mentok. Kanjeng Nabi weling tafakkaru fi khalqillah, tafakkur nok gone ciptaan, wala tafakkaru fi dzatillah. Mula aku weling awit wingi-wingi apa ora aneh Tuhan adalah yang ada dan tiada. Dia adalah yang zahir dan yang batin. Mula nak nggone misteri Kanjeng Sunan Kalijaga weling nak ana golek ana ora anane, nak ana nak ora ana golek ana anane. Wong Jawa duwe unen golek ana galehe kangkung. Nak tak teruske ora nontek. Mula-mula Tuhan bekerja secara misteri soale wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sapa nyandra yen durna kuwi elek mergo trah Kurawa. Ning ora ngerti ya justru nuntun Bimasena ketemu Tirta Perwitasari, ketemu jati ning diri. Iya Dewa Ruci. Kok saya urung tek kok. Sapa nyandra Pandhawa kuwi wong ngeiklan bener terus, orang ngerti ya nate kalah dadu. Mula bareng kalah dadu satrah melu bayar penderitaan nang alas Monomarta 12 taun. Rikala boyonge nang gone kraton menyang alas diiringi ladrang panjang ilang. Padha karo atimu nak nganti lali Gusti Allah kratonmu ilang, kowe kudu nebus balekke maneh. Dulur-dulur no Indonesia kuwi kowe tak dudoi iki negeri misteri. Sing ketoke wong gedhe-gedhe kae ngerti ya jebul kerdil. Mangan timo sak piring kowe kok direwangi korupsi.
ning wong cilik-cilik delengen nang pinggir-pinggir dalan. Seumpama niatno ati ana elek dadi gento bajingan copet. Iso ning moh aku. Itu cara biadab. Aku alihkan kebiadaban menjadi peradaban. Tak rewangi becak nak ora ana penumpang tak tumpakane sik. Tak rewangi ndekem nanggone blumbang babat-babat karo pandan dipanggul kawa mulih diwilati dianyam nganggo rengeng-rengeng. Mono wae regane kloso murah ning siapapun yang tidur di atas tikar yang dianyam hati penuh cinta akan melahirkan mimpi-mimpi indah. Aku yo ndungu kabar-kabar elek Indonesia saka cocote wong akeh. Ning aku luwih percaya no Indonesia ki ana wali-wali tersembunyi, ana tarekat-tarekat tersembunyi, tasawuf tanpa label. Kuwi ya jenenge wong tani nganggo caping ngumpetke raine. Jane kuwi meh ngomong, biarlah tindakanku yang bicara, bukan tindakanku hanya bicara. Yang lungi gadung melengkung lerek kawarsan. Ana pandita karya wangsit kaya kumbang ngajab tawang watesing langit. Tapake kuntul manglayang manuk mabur uluk ngungkuli langit. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma bi'illah sholatan kaimatan fidawamin mulkillah. Kang Ujang suling yo. Bon Beb. Kok mandek? Udah cek tuh ya. Oh iya. Ini tenanan jebule mandek. Ya teman-teman. Jadi meh ngomong apa iki mau? Mentok ini mau. Mentok jadi mentok. Ya jadi
Gak melu aku deh montok-montok gak melu aku. Iki urusannya presiden kuwi. Jame montok-montok iki presiden. Jadi tahapan-tahapan kita naik itu sebenarnya sangat sederhana saja. Jadi Mbah Sunan Kalijogo sebenarnya memberi isyarat-isyarat itu penting. Kita banyak sebenarnya. Kita ini dijaga. Banyak peneliti-peneliti masuk ke Sumatera, tampak dalam pandangan-pandangan di atas ada banyak, di bawah tanah ada banyak. Tapi ketika didatangi nggak kelihatan, nggak ketemu. Seperti ada yang menyembunyikan. Di Jawa juga banyak. Itu nggak ada yang tahu. Ada yang sepertinya ada yang menutupi. Dan kandungan emas di situ itu dengan kualitas yang luar biasa tinggi. Tapi orang seperti ditutupi. Kita di dalam masalah, tapi masih ada kekuatan-kekuatan yang membela kita. Hanya satu syarat kita, selama kita sholat, ini mau ya, wong sholat, wong Arab ora sholat itu mau ya. Rumah sana di ora, rumah sana itu. Selama kita terhubung terus, insya Allah ada jalan min haitsu la yaktasif, dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena yang disangka-sangka itu linier, itu akal, itu pikiran, itu mentok tadi. Tidak disangka-sangka. Timbang kesuwen. Di minor. Soalnya aku wis kakean ngomong. Soalnya aku tadi pegang ngomong karena Kanjeng Nabi nek gak ditakoni gak jawab kan. Iku aja sudah mentok loh tadi. Sajane awakmu iso kan? Bulu Nabi Kanjeng Nabi nek gak ditakoni enggak lho. Beb kon ket mau ngomong iku apa ngono lho. Gak ditakoni kok ngomong. Di minor. Suke tanpa bondo digdaya tanpa waji. Aku pengen keroncongan. Keronjong. Suke tanpa bondo digdaya tanpa waji. Mawi pasrah tepir lali aku. Lali. Sepi pamrih tebel aja. Ayo nyanyi bareng. Suke tanpa bondo digdaya tanpa waji. Wibawi pasrah sepi pamrih tebel aja. Tanpa susah, tanpa anteng manteng sugeng jeneng. Ayo. Suke tanpa bondo digdaya tanpa waji. Terima mawi pasrah sepi pamrih tebih ati. Tanpa sugeng pantura. Kurang cepat. Suke tanpa bondo digdaya tanpa waji. Suke tanpa jenengan onan. Sundang tanpa susah. Gak enak ya? Gak enak. Sing iso dadak dudek jeng. Sing ngono ya, Pak. Dadak dudek jeng ya, Pak. Sak jiwa. Ya. Kene lho kene. Sebelah kene lho. Jenengan penak sing nyuling bingung. Oh, Duh,
Sing enak jalur pantura sing enak ya. Oke. Yo. Aku nggak tahu tapi teman-teman apakah sampai berapa tahun lagi atau mungkin saya balik lagi. Tapi pada posisi sekarang aku memperlakukan kata betul-betul sebagai musik aja. Dan apakah kalau kita mendengar kata-kata sebagai musik saja terus mana perintahnya, mana arahannya? Arahan itu kan dari arti. Kerjakanlah sholat kan arti kan. Tunaikanlah zakat. Aku nanya loh, kalau kita dengar lagu dangdut itu kan tanpa disuruh udah goyang kan, itu kan perintah, berarti nada itu bisa ada perintah di badan kita. Apakah wa ma umiru illa liya'budu, wa ma umiru illa liya'budu muhlisina lahuddina hunafa. Terus dan lain sebagainya, apakah itu yang nyampe perintah bayar zakat dan sholat, ikhlas, apakah itu yang nyampe atau nada ini yang nyampe? Wa ma umiru illa liya'budullahu muhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang nyampe di aku itu. Karena begitu miring sedikit di aku rasakan. Misalkan miringku kurang, rasanya enggak enak. Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah. Enggak enak. Kalau wa yuqimus shalah dari ki ke so rasanya gelak. Wa yuqimus sholata lebih merinding. Wa yuqimus sholat enggak enak bagi aku. Bukan soal kerjakanlah sholat, bukan itu aja yang nyampe tapi lagi ya. Wa ma dari depan mungkin ya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul qayyimah. Hah? Ta'tiyahumul boy, aku ngetes. Loh, ternyata ngerti kan deh. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullahu muhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi yang nyampe melodi itu di aku, sorry. Aku nggak tahu sampai kapan aku balik lagi bahwa aku akan iki artine opo, iki artine opo. Saya kira gitu.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang nyampe aku nggak ngerti artinya. Iku Allah pemanen aku ngerti arti ini. Jadi itu sharing saya ke teman-teman. Saya nggak tahu, mungkin saya balik lagi ke beberapa tahun yang lalu di mana saya iki artine opo, dan bagaimana itu saya serahkan pada itu, Beb. Saya kira itu sharingku ke teman-teman. Itu. Ya, saya jadi ingat Sayyidina Umar masuk Islam. Jadi pertemuan langsung manusia itu dengan kebenaran, tadi pertanyaan itu pertemuan inti manusia yang dicipta di sana, yang berjanji bahwa ya Engkau Tuhanku. Ketika Umar mendengar ayat suci dibaca, langsung bergetar dan langsung menyatakan masuk Islam. Jadi pertemuan dengan kebenaran itu karena itu orang yang beriman cirinya apa? Wajilat qulubuhum. Idza dzakarallah wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebut, wajilat qulub, hatinya bergetar. Loh, ada orang yang agamanya Hindu dari Papua. Ketika nama Allah disebut, nama itu dalam bahasa apa? Oh, disebut Yesus, Yahuwah, atau macam-macam. Mesti menangis. Ada orang nyebut Allah, nangis dia mesti. Ada orang nyebut Yehuwah, nangis dia. Bagaimana dia menghubungi orang begini? Ini orang yang sudah terhubung. Dunia sudah bukan bagiannya. Sudah bukan orang dunia ini. Dan kita ini sebenarnya bukan orang dunia ini. Kita menjadi orang dunia karena itu butuh bahasa. Bahasa ini hanya butuh untuk orang-orang dunia. Ketika naik bahasa itu Quran itu akan Anda baca dalam pengertian yang berbeda ketika Anda naik. Sehingga seorang Imam Ja'far Shadiq kalau nggak salah mengatakan ada 7 itu dalam bahasa Arab nggak terbatas. 7 tahapan, 7 lapisan pengertian, bukan tafsir, pengertian atau pemaknaan atau pemahaman antara Quran atau apapun lah artinya dari Quran. Satu ayat itu bisa berlapis-lapis pemahamannya, mencampaikan kita pada realitas yang berlapis-lapis. Bukan ayatnya yang berlapis-lapis. Ayat itu menjadi pintu kita menyampaikan pada lapisan yang berlapis-lapis tidak terbatas. Nah, kalau Anda katakanlah terpaku pada kata-katanya, pada hurufnya, pada redaksinya, Anda berhenti. Anda tidak bisa naik ke sana. Naik itu ketika getaran ini langsung. Kalau saya meminjam istilah lali aku filsuf tentang elan vital itu siapa? Eropa akhir itu. Komputernya agak rusak, lagi mlebu Quran jadi mencelat. Jadi ketika ngomong, ketika orang berjumpa lukisan, orang tidak berbicara tentang teknik, tentang macam-macam. Orang berbicara realitas dengan realitas. Realitas dengan realitas di itu. Yang terhubung itu. Jadi nggak bisa dibahasakan sebenarnya. Bahasa itu hanya alat untuk menjembatani komunikasi orang satu dengan yang lain. Karena itu dulu banyak sufi-sufi yang, dan saya mengalami artinya bukan saya yang melakukan, menemui orang yang berbicara tanpa kata-kata. Dua orang
bicara dan sangat intens berbicaranya tanpa bahasa apapun. Cuma menggeleng dan menundukkan kepala. Iya, iya atau dan itu mereka bicara tanpa ada satu bahasa pun yang keluar dari mulutnya. Bahwa realitas ini bertingkat-tingkat. Jadi mungkin itu bahwa jangan kita terjebak. Keterjebakan kita pada kalau kita kembalikan ke sekarang itu kita sudah sangkat nek nganggo basa Jawa sudah di tahap dupak bujang. Peradaban dupak bujang. Jadi kalau ada esem, semu, dupak bujang. Esem itu tadi bahasa yang sudah nggak butuh bahasa, orang sudah tahu lah ada keterhubungan. Kalau semu itu masih pakai isyarat bahasa tapi simbolisme. Nah, kalau dubak bujang itu matematika, fisika artinya pragmatis, materialisme kudu cetok, nek gak dicetakno ora paham. Nah, sekarang ini kita di peradaban dubak bujang. Jadi semuanya serba harus dubak bujang dan itu dimanipulasi dubak bujang itu. Gampang sekali dimanipulasi. Ya, mungkin ada tambahan? Cuma meneng wae enak wae ngerokok terus. Iya, sekarang karena sudah jam midnight-nya lewat, mungkin ada yang bertanya. Satu, baleni ya mas. Tanduk. Satu, siapa nasi takok? Hah? Kok terus ora wani takok rek? Endi? Satu, dua, belum ada dua. Enggak ada yang bertanya? Ya mas, ada dulu sudah. Oh, dua. Terus apa lagi? Dua, oke, dua dulu. Oke, langsung di tengah aja. Sing takok dia caping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanduk Beb. Kula nyuwun pencerahan saking Mbah Jiwo kare Lek Budi niki tentang kebenaran sing ning Indonesia Beb. Napa? Oh, go bahasa Indonesia. Nggih. Tentang lagu Maju Tak Gentar Membela Yang Tit Ajalah. Nanti disambung sama Mbah Jiwo sama Lek Budi dengan rawe-rawe lantas malang-malang puntung dalam konteks kebenaran itu. Terus yang kedua, kula nyuwun kolaborasi saking Lek Budi kalih Mbah Jiwo Tejo tentang filosofi caping dalam konteks kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, soalnya tema yang dibicarakan dari bapak-bapak yang di atas itu membicarakan tentang kata-kata. Di sini saya mau bertanya tentang surat Al-Qur'an juz 30 yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Pakainya kan Rob, artinya juga pangeran. Malikin nas, juga Malik pangeran lagi. Ilahin nas, pangeran lagi lah. Yang saya butuh pencerahan itu. Padahal artinya sama, kenapa kok lafadznya berbeda-beda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya lagi? Maju mas. Itu podo artinya soalnya kan bahasa Indonesia mas. Mas, itu sama itu karena Anda pakai bahasa Indonesia. Itu kan artinya beda. Rob, Malik, Ilah itu beda nih bahasa Arab. Dan konteksnya beda kemudian.
Iya. Itu kan kalau bahasa Indonesia itu engko terus no. Kula nuwun, saya Rifki dari Lampung. Saya Rifki dari Lampung, mau tanya, minta dijelaskan antara bener dan pener, pun niku mawon. Biasa saya sering dengar kalau di Weling gitu sama simbah-simbah gitu kan, kowe iki bener tapi ora pener, ngoten niku pripun? Oke, matur nuwun. Ada lagi? Ada lagi? Udah? Ya, monggo dijawab. Mic-nya mana tadi? Ini gak enak lagi. Tes. Kalau yang soal arti-arti aku gak ngerti, takono Habib atau Mas Ilyas atau aku gak terlalu ngerti. Tapi aku seneng yang soalnya musikalitasnya enak. Kalau semuanya rock juga nggak enak mungkin di musiknya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enak, malikin nas, ilah gitu. Ada pengulangan mali, ada la. Aku suka pengulangan-pengulangan yang ritmis itu. Malikin nas ada ili, tapi apa itu ilah. Lagu itu kan kekuatannya di pengulangan-pengulangan sebetulnya. Diulang tapi dilebarkan, diulang dipersempit, diulang tapi variasinya beda. Kayak aku berulang-ulang datang ke sini tapi pada suatu saat aku pakai baju ini. Kamu berkali-kali mengunjungi pacarmu tapi pada kunjungan yang kesekian pakai sepeda motor, pada kunjungan kesekian bawa nasi goreng. Tetap ada yang jadi qul a'udzu birabbil rob, terus birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus enak secara musikal. Jadi saya kira gitu. Soal kebenaran saya jawab, nah ini kejebakan bahasa juga ya. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada kebenaran. Berarti kita salah kan? Omonganku ini salah. Di dunia ini tidak ada kebenaran. Berarti dunia ini ada kebenaran kan? Enggak, omongan ini salah. Jebakan. Susah loh. Kata-kata saya setuju pada Habib tadi, pada tingkat teknis jogono kopi iku iso, kopi ini tambah gula iso bermanfaat, tapi begitu pada taraf yang soal rasa, jebakan-jebakan semua akhirnya. Kebenaran itu juga gitu, nggak ada kebenaran. Aku mau ngomong apa sekarang teman-teman, saudara-saudara, nggak ada kebenaran di dunia. Yo omonganku yo salah, berarti ada kebenaran. Teknologi mencari kebenaran. Ternyata kebenaran itu harus semuanya serba cepat. Sekarang ada rencana kereta api cepat Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung. Semuanya dipercepat, nanti ada tol Surabaya. Tapi ada gerakan antara lain di Perancis, gerakan lambat. Ternyata lambat itu lebih produktif. Beberapa dosen di Paris ke kampus tidak bawa mobil, meskipun punya mobil, naik sepeda. Karena dengan bersepeda dia bisa merenung. Dari merenung dia bisa membuahkan tulisan-tulisan. Justru kalau dia naik kereta cepat semuanya nggak bisa. Coba kalau secara pakai akal loh, kok numpak kok cepet iso nang kampus, cepet iso rono cepet. Dari sopo? Jadi kebenaran yang mana? Maka usulku adalah kebenaran yang sudah menurut kalau Habib Mas Ilyas tadi, nggak ada kebenaran. Yang ada kebenaran sementara, yang sementara itu yang kamu yakini jalanin. Nek enggak ada kebenaran. Dengan perasaan bahwa ya itu seperti yang murid saya selalu bilang, tiap saat ihdinas siratal mustaqim. Karena nggak ada, jadi geraya-geraya, tunjukkan aku ke jalan yang lurus meskipun kiai sekalipun. Dia sebenarnya ngomong, saudara-saudara, jangan ini mau judi adalah ini, tapi habis itu tunjukkanlah kebenaran, karena belum tentu omongannya benar. Katanya afalah tata gunakan akal itu apa?
Afala tatafakkarun, gunakan akal, gunakan akal, gunakan akal, gunakan akal. Wine itu bagus loh. Bir itu bagus. Pada takaran tertentu. Dan aku diskusi sama teman-teman, ternyata khamr itu bukan minuman keras artinya. Tapi rasa kayak pakai topiah. Gini, ini menurut salah satu murid gua, aku sering menyebut guru itu murid. Karena kan murid dari Yuri itu, Arode yang berkehendak. Nah, khamr itu gini nih. Kayak terlilit. Jadi berarti yang haram itu bukan wine-nya menurutku ya. Mungkin loh ya, sorry kalau aku salah. Bukan birnya, bukan araknya, tapi rasa ini. Artinya minum air putih pun kalau sampai kepalamu terasa begini, itu sudah khamr. Tapi kan kitab suci itu bukan karya ilmiah yang cuma dibaca oleh Habib, cuma dibaca oleh Mas Ilyas, teman-teman, tapi juga kalian yang baca oleh kurojo-kurojo kayak kalian ini kan. Nah kalau begitu di sini, bir tidak haram, wine itu mabuk-mabukan kabeh pasti. Paling aman ditulis haram, udah. Padahal mungkin yang dimaksud yang tertakar. Karena menurut penelitian wine itu menyehatkan untuk peredaran darah. Kalau seminggu sekali gimana coba? Bir itu bagus untuk pencucian ginjal beberapa. Kalau tertakar. Dan beberapa peradaban-peradaban maju dunia selalu ditandai oleh dengan adanya alkohol. Karena begitu kamu masyarakat itu menginjak kesenian alkohol, di situ ada kehalusan, di situ ada ketelitian, di situ ada seni menyuguhkan dan lain sebagainya, berkembang semuanya. Cek peradaban Mesir dan lain sebagainya. Jadi mungkin kiai yang bilang gitu mungkin salah. Saudara minum bir salah. Maka tetap ihdinas siratal mustaqim. Balik lagi ke kebenaran teman-teman, gak ada kebenaran di dunia kecuali kata-kata ini, gitu aja. Harus ada pakai kecuali-kecuali. Tuhan Maha Kuasa kecuali membuat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pakai kecuali-kecuali. Susah bahasa itu. Begitu diyakini, oke. Jalan yang benar itu di kiri. Udahlah yakinin aja kalau kesepakatannya di kiri nggak usah. Loh ini kan nggak ada kebenaran Pak di dunia ini. Di kanan kan boleh, ya boleh tapi tabrakan Gon. Padahal di Eropa mungkin yang kanan. Itu baru jalan. Tergantung kesepakatan. Jadi makanya kebenaran tuh apa ya? Taman Mini itu dulu itu ditentang banyak orang, di demo lebih banyak dari demonya reklamasi sekarang itu. Tapi sekarang apa? Hampir 40 ribu berapa, 40 juta berapa tiap tahun orang berkunjung ke Taman Mini. Dan kamu bisa bayangkan Jakarta tanpa Taman Mini, orang-orang yang taraf lu ke bawah yang nggak kaya, kayak misalkan aku, kalau dikunjungi oleh saudara, mau diajak nang ndi? Saiki iso tak jak nang Taman Mini wis iso ndelok Anjungan Lampung, Anjungan opo, tapi dulu penggusuran loh itu. Di Senayan itu sekarang orang lari-lari, ini kebenaran, lari-lari jogging tiap pagi. Terus sekarang ada orang-orang cantik yang pakai itu apa? Handphone di sini, Mas. Handphone. Terus katanya itu bisa langsung connect ke semua teman-temannya, sudah lari berapa putaran gitu loh, langsung lari-lari, senyum kayak berbudaya menteri juga, kiai-kiai. Itu bekas gusuran orang Betawi loh. Digusur sampai ke Condet waktu zaman Soekarno. Sekarang kita teriak-teriak reklamasi. Enggak tahu, mungkin suatu masa depan bener. Piramida aja dulu mengorbankan sekian juta orang. Apa kebenaran? Dan kalau kita nanya ke kiai-kiai, hampir seluruh kiai nggak bisa lepas, hampir nggak semuanya dari jasa Pak Harto pesantrennya. Gimana soal kebenaran? Tapi kan ya sudahlah, pokoknya begitu diyakinin, menurut aku sekarang yakin bahwa yang benar itu kalau untuk jalan raya jalan di kiri. Ya udah, lakoni. Semua pasti ada jeleknya. Wong sholat aja juga ada jeleknya kok. Ada risikonya, yaitu sombong, merasa lebih baik dari yang nggak sholat. Hati-hati loh, sholat itu sombong. Makanya aku kadang-kadang nggak sholat, wedi sombong. Loh, wedi kok, nggak sholat, aku wedi ngono. Jadi, sudahlah, kembali kepada melodi aja lah.
daripada menyampaikan ayat. Mumpung ingat ya, ayat surat Al-Jin ayat berapa gitu. Illa balagum minallahi wa risalati. Wa may ya'zillahi wa may ya'zillahi wa may ya'zillahi wa may ya'zillahi wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam. Begitu namanya pendek enggak enak. Fa inna lahu naru jahannam, enggak enak. Illa balagum minallahi wa risalati. Dihitung betul. Aku nggak pakai ini risalah, kebetulan aku tahu artinya ini ayat risalah. Ini yang aku menyampaikan belagi menyampaikan risalah. Illa aku nggak peduli artinya, tapi di musik illa balagum minallahi wa risalati. Wa may ya'zillahi wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam. Fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Gagah uripmu. Sekian. Pertama tadi apa? Yang sini tadi pertanyaannya. Terus yang pertama. Oh, kolaborasi Caping Gunung. Wah itu dibahas lain waktu. Soalnya itu multi makna juga. Pokoknya ya sawangan Caping. Pikiran dewe. Neng nak aku maknai pertama sing nanggone dendang mau Caping ini miskat. Ini lampu manusia yang dinyalakan apa? Cinta. Setiap kita ada miskat dan menyala cintamu, hanya saling berbagi di antara kamu sekali. Ngono Kang. Makna lain tak dudoi iki miniatur gunung makna yang lain caping gunung, tanda dari orang-orang gunung. Ana meneh diagram yang material menspiritual, yang benda mentransenden. Kalau di suluk Malamat ngallah luhur bekasane. Sering saya bilang oh Allah Allah wala lah delala Allah. Oke. Ana meneh makna yang lain apa? Caping dalam sisi bentuk ini tudung. Salah satu nabi yang pakai tudung keagungan adalah Rasulullah. Puncak tertinggi nilai. Mula ana urute ngerti iki kok iki itu yang disebut kembang wae weton gunung. Dulu pernah kita kupas pas Kang Tejo di sini pakai gamelan. Itu bisa dibaca di YouTube. Disaksikan. Terus nomor loro bener ning ora bener. Tak kai contoh wae. Azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener kalimatnya larase mau. Oke. Ning jajal. Bener kalimatnya ning ora bener. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kuwi bener kalimatnya ning ora bener larase. Karepe ngajak-ngajak wong jebul nadanya itu menjelek-jelekan orang. Nungguin liyane goleki dhewe, aja lolek-lolek. Bener ning ora, bener ning ora bener. Nah, terus sing menyangkut
Rob, Malik, Ilah. Ini etimologis. Rabbun ini dari kata rububiyah. Jadi ngene maknane Allah ki ora trimo gawe, ora trimo nyediakan ubur rampe, tapi juga menyempurnakan. Rabbun. Nah, nak Malik ini yang menguasai. Anda punya idiom raja terhadap rakyat. Coba, kalau ilah itu dari kata apa? Walaha. Mula wong Jawa nyebut wala. Itu bahasa Arab walaha yalihu ilahan. Lah kata lah itu dari kata ilah itu. Maknanya apa? Yang dicintai dan yang dirindukan. Terus sing anu ndi mau sing nomor sudah 3 ya. Nah, soal Kang Tejo ini menyangkut huruf ya. Saya selalu bilang di pengajian, walau satu huruf itu kan nafasnya Rasulullah, ila wahyu yuha, nafas dia. Mula anu Gus, saya sering ke tempat orang yang hafid, itu saya hanya datang ingin mendengar nafas Rasulullah melalui dia. Kang, aku sowan rene kepengin dengar suarane nafas Rasulullah melalui lidahmu. Ya ibu dia aneh-aneh. Iya, aku ingin dengar nafas Rasulullah melalui nafasmu. Aku ulang-ulang. Ternyata saya bilang seperti itu, walau dia hafid tidak bunyi. Baru saja a'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Terakhir saya tanya, kenapa kamu menangis? Aku tidak tahu kalau ternyata ucapan harfan walau satu huruf. Kau kabari itu nafas Rasulullah menempel di nafasku. Tidak bunyi. Untuk itu kalau penjenengan sempat open-open nun, qaf, shad, kaf, ya, ain, shad, alif, lam, mim. Sebenarnya kalau engkau menghilangkan kedirianmu dan itu nafas Rasulullah, engkau bisa dituntun Kanjeng Nabi hafal Quran. Baik, saya nambahi dari Rob tadi ya Mas. Sudah disampaikan Kiai Budi. Jadi Robaya jadi tarbiyah ya. Pendidikan dan semua puncak dari pendidikan itu adalah kasih sayang. Maka Allah menunjukkan pertama pada manusia itu brandnya brand kasih sayang. Anu Mas ya. Robbi. Terus jadi pengampunan. Mula nek nang pendidikan ki mesti sing dikasih sayang kuwi ora wong lanang, mesti wong wedok. Ngono. Jadi sing pantes dadi guru ki asline wong wedok karena dia luar biasa punya kasih sayang. Nek lanang kuwi isine men ngongkon-ngongkon meteng wae tapi yo gak patek tanggung jawab. Maka setelah kul a'udzu birabbin nas, Malik raja. Lho sapa sing ngekeki sak mbarange ngene? Utangnya akeh tetep guyang-guyu sing gak kasih sayang sapa? Aku, Malik. Dia menunjukkan keperkasaan. Terus ilah gitu. Jadi tidak mungkin. Allah itu mesti memperlihatkan pertama adalah bentuknya brand besarnya Rahman Rahim. Meskipun brandnya Allah itu banyak sekali ya kalau brand soal Asmaul Husna itu kan banyak sekali. Tapi yang paling depan adalah Rahman dan Rahim. Jadi itu ujungnya sampai Rob, tarbiyah, robaya, pengasuhan kayak gitu. Jadi seorang guru itu ya kudu duwe sifat pengasuhan, keibuan. Kalau kita tidak punya sifat keibuan maka gagal kita menjadi seorang guru. Maka itu bisa sama ke huruf ba itu ya. Ba itu pasti rebah. Kayak orang bopong. Itu ya Mas ya. Kuwi antarane kuwi tapi engko kapan-kapan dibedah soal kosakata bareng-bareng enggak apa-apa. Karena ini sudah cukup malam. Oke, yang kedua soal kebenaran. Iya Mas. Yang Anda bisa lakukan sekarang meyakini bahwa yang Anda yakini sekarang itu benar. Tapi
Kowe kudu apa ya, duwe sikap terbuka juga. Tapi yang penting Anda jangan sampai egois bahwa aku paling bener lah, yang repot kan paling bener ini. Tapi Anda meyakini di teori ma'iyah itu adalah satu rumah dengan berbagai pintu. Paham ya, Mas? Kalau cara mendekatmu pada Allah itu dengan cara kebudayaan kayak Mas Tejo ya ora apa-apa. Yang penting itu takarub ilallah kok. Nah, gue maca Quran tapi maksiat jalan terus ya men nopo. Loh, kalau dengan cara Mas Tejo kayak tadi torikotnya dia bisa dekat dengan Allah, nah itu. Maka beliau orang yang mengerti dirinya sendiri. Mas Tejo mbok kon tajwid, ngeluh dan ra bakal gelem dek. Ya ora salah. Arnopo. Upamane mbok salah-salahne ya ora salah wong ora ngerti. Dan Allah kan Maha Pengampun. Terus mbok setorke, ini kok Mas Tejo kliru wau tajwite. Ha nganggo hu. Lah ngerti apa ora ketoke Mas Tejo? Mboten ngerti. Ayo wis ora ngerti kok. Kan fikih itu selalu tidak berlaku pada orang lupa dan tidak tahu. Lu kuwi enake dibanding hukum. Sampeyan saiki engko bar ngaji malam Minggu terus turu ya. Tangimu dina Rebo bengi ora masalah. Nah kowe ora salat terus ora masalah. Kowe lali kok. Mula nek mung golek swarga iku gampang. Kowe dadi wong edan mlebu swarga. Wis ya toh. Ning piye dadi wong edan ora kon edan? Maka tidak ada tuntutan orang yang lupa dan tidak tahu. Ayo nek dilongkas Ramadan to ya. Mloka mlaku awan kae, lali ngombe es 2 mangkok. Mangkok kedua, sendok terakhir kowe lagi eling. Waduh, poso. Halal kowe. Kemekekelen. Alhamdulillah. Ning proses Anda lupa apa ngelupa itu yang tahu siapa? Ya Anda sendiri. Nah, mula nek pengen ngono ya ndonga wae tiap bar sahur kae, ya Allah mudah-mudahan dalam posisi lapar kami diberikan kealfaan, ngono ya. Nah, iki beres kuwi dongane komplit mak ya, donane ngopo komplit. Kamu yakini itu benar, tapi ya jangan kalau sudah meyakini benar juga harus ada pandangan orang lain, juga jangan disalahkan. Lah kita itu kan repotnya kan tidak punya kedewasaan kayak gitu, merasa paling benar sehingga melihat orang lain salah. Wis, sing bener iki ya iki. Maka dengan istilahnya pakai kuda dengan mata satu. Yang paling bener kowe. Sama yang dikatakan Mas Tejo. Kabeh wong ya ora ngerti, hanya berusaha mencari kebenaran. Berarti wis ketemu apa durung? Ayo durung. Nek wani setiap Fatihah dikurangi sak ayat. Ayo, pas ihdinas siratal mustaqim, ora usah diwaca. Kok Gusti Allah bingung. Bocah ki ngerti gesan ki. Jangankan terlalu jauh. Habis acara ini aja pulang enggak mengerti apa yang akan terjadi setelah itu. Dan tidak mengerti itu baik, sip banget. Kowe nek ngerti kabeh stres. Stres temenan. Jajal ki pamane. Wis dibojo apa durung, Mas? Kowe iki lho. Iya, wis dibojo. Sudah punya istri. Lah iya. Umpamane ya. Gusti Allah mbukane Lauful Mahfud. Bojomu ki delalah rondo anake 14 ora stres to. Ora apa-apa lek saiki, ya tenanan ki lho, ora tenanan ki lho. Lha ya aja to akhire to. Lah makanya ndak tahu itu baik ndak? Baik. Ajal kowe upamane sik kuliah. Di mana? Kudus. UMK. Stain ngomong Stain ngono lho. Kudus. Ya, mana? Stain. Ngecek karo lembagamu kowe. Ndak no rektormu piye? Lho kalau Anda sampai di mengerti kematianmu kapan, stres ora? Stres no. Iya. Itu maka kita itu selalu tidak tahu. Maka sama-sama berjalan menuju rumah Allah, lari menuju rumah Allah. Siapa yang paling dahulu menginjakkan sampai pada rumah Allah. Jadi rasa hece-hecenan. Aku sampean arek NU ya monggo, Muhammadiyah ya monggo, FPI ya karepmu. Ya wis ngono wae. Enak to wisan to.
Jadi wis ngono kuwi mbok yakini wae. Ribut sampean kok geger terus wae. Ngopo Mas Tejo atau pecisan? Oh pecisan ding. Opo ngene meneh? Kudu ngene. Gitu. Yang terakhir tentang apa tadi? Tentang bener-bener itu. Hidup ini kan ngene lho Mas. Kowe enggak telu jane beres uripmu. Siji, urip kuwi kudu baik, kudu indah, kudu bener. Baik itu wilayahnya tentang kebudayaan, baik itu wilayahnya agama, benar itu wilayahnya ilmu, dan indah itu wilayahnya kebudayaan. Sama dikatakan Yai Buti tadi. Adzan bener. Ning kaya ngono kuwi lagune gak enak. Kowe mara ning omahku njurutake panganan akeh, tapi lek ku nawake ora enak kae. Ayo pangan kowe. Pangan. Kowe mangan kowe. Tahu gitu. Tapi saya balik kemudian, aku ngomong indah banget. Kamu mahasiswa cantik, apik banget kowe. Kamu pinter sekali. Kowe nginep nang omahku rong dina rong bengi, tak omongi tok aku wayah mangan badhok dhewe, bojoku mangan dhewe. Terus dekne ora tak kei babar blas, ora tak kei sego, ora tak kei ngombe. Iya. Kira genah kaya ngono ki. Pan aja. Jadi kan delok makom-makom tertentu. Pokoknya anggere telu ki beres. Keilmuan mbok patuhi, secara kebudayaan Anda patuhi. Kemudian secara agama kita lihat semua ada itu. Beres ya. Oke, itu Bib, monggo. Ya, tampaknya kita sampai di puncak ya. Jam 2:15. Oh ya, ada teman-teman yang merchandise kaos kalau Anda tertarik untuk ya. Mungkin kita tutup ini dengan pernyataan ada seorang sufi-sufi bertanya, bagaimana Nabi Muhammad itu? Sudah mi'raj sampai di sana kok balik? Kalau saya sampai sana, saya nggak akan balik. Yang dimaksud sudah melewati Sidratul Muntaha. Beberapa kali saya omongkan bahwa Jibril itu malaikat pengetahuan. Dan di dalam pengetahuan itu diabadikan dalam bahasa, dalam kata. Sampai Sidratul Muntaha berhenti Jibril. Kanjeng Nabi yang bisa berjalan. Di situ dunia tanpa kata. Tapi untuk mencapai situ kita harus berjalan, mi'raj dari tingkat ke tingkat, menemui Nabi dari Nabi ke Nabi. Seperti Kanjeng Nabi mi'raj ketemu Nabi dari Nabi ke Nabi. Sampai kita ke Sidratul Muntaha kalau Allah menghendaki. Di situ bahasa tidak digunakan. Jadi teman-teman, bahwa kita selalu harus menyiapkan di dalam ruang diri kita paling tidak satu ruang kosong untuk memberi ruang bahwa apapun yang kita percaya bisa jadi bukan yang benar-benar ada. Tempat itu bernama sir. Di situ biar Allah yang bertahta. Terima kasih pada semua pihak. Dan kita tutup dengan selawat ya. Kita tutup selawat. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam
Salawatullahi alaik ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Oh Allah, salawatullah alaika. Allah ya Nabi. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصار وسرور قد تجدد. الله يا نبي. الله الله صلوات الله عليك فاتربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غرت واستبدعوا بجمال فاق في الحسن تفرق. الله يا نبي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا يا خير داعي، مرحبا يا نور العين، مرحبا جد
marhaban ya nur al-aini marhaban Husaini marhaban ahla wa sahlan marhaban ya khairat أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah ya Allah wa salamun mustamirun ya Allah kulla hinin yatajaddad ya Allah Rabb ya Allah ya Allah ya Allah